أفلا يتدبرون القرآن. Baik, untuk acara selanjutnya, acara keempat, Gubuk Hikmah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Usman. Sesi pemahaman tentang lapisan-lapisan jiwa dan jalan menuju kebeningan batin. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembimbing kita bersama di Majelis YPPSI Jabotabok, pembina kita bersama di Majelis YPPSI Jabotabok, Om Jainal. Semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin beserta keluarga beliau, dipermudah segala urusan-urusan beliau, dan ditambah keberkahan di dalam hidup beliau. Juga sama-sama kita hormati pembimbing kita di Majelis YPPSI Jabotabok, Om Irwan. Juga selalu senantiasa kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, juga terus ditambah keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Serta yang sama-sama kita hormati pula para pengurus YPPSI Jabotabok, baik Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Kang Fahmi, Mul, dan semua. Semoga beliau-beliau semua diberi kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati Koordinator Ustadz Bang Aris selaku pembawa acara juga di setiap pertemuan rutinitas kita, dan juga Ustadz Yayan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Ustadz Juarsa, Ustadz Absori yang semoga bisa hadir dan kumpul bersama-sama kita. Semoga beliau-beliau semua semakin ditambah kenikmatan, keberkahan, dan selalu berada di dalam lindungan dan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu dilindungi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan senantiasa mendapat curahan rahmatnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang telah memampukan kita sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, dan senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dan senantiasa mengingat keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kehariban junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau,
Dan kita berharap kepada Gusti Allah semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatul utma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Judulnya agak serem tadi dari koordinator, mendadak lagi. Orang kabar-kabarin gitu ya. WA dulu, jadi kita kan ada persiapan. Dikabarin. Suruh menjabarkan lapisan jiwa dan Beningan hati, kebeningan hati. Insya Allah. beningan batin. Ini yang ngomong aja hatinya belum bening, gimana mau nyampe ini nih. Ini yang salah ngambil judul nih koordinator. Iya, tadi telah dibacakan oleh Ustadz Yayan surat Sabah ayat 7 sampai 9 yang tadi telah kita dengar bersama terjemahnya, olok-olok dari orang-orang kafir, sesama orang kafir kepada Kanjeng Nabi, bahwasanya mereka ingkar terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ingkar dengan apa? Dengan adanya hari akhir, dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari pembalasan. Mereka nggak percaya kalau nanti setelah kita dikubur, setelah tubuh ini hancur lebur, nanti akan dibangkitkan oleh Gusti Allah dengan kejadian yang baru. Ya. Nah, mereka mengolok-olok adanya berita tersebut, bahkan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi gila dan lain sebagainya. Dan Gusti Allah membela kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menyiksa, mengancam mereka yang ingkar terhadap hari akhir, terhadap hari kebangkitan. Ia akan melipat gandakan siksaan terhadap mereka yang mengolok-olok dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan hari perhitungan. Ya, bahwa nanti setelah dikubur ini manusia hancur lebur jadi tulang belulang di dalam kubur, akan datang masanya hari kebangkitan. Dan di saat dibangkitkan nanti, manusia akan dibangkitkan dengan bentuk yang baru. Ya, tulang belulang itu akan menjadi bentuk yang baru, dikembalikan kita sebagai seperti semula. Untuk apa dibangkitkan? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan waktu hidup di dunia. Nah, ini termasuk hal-hal yang harus kita imani, kita percayai. Kenapa? Karena mungkin logika kita nggak nyampe, pemikiran kita nggak sampai. Ya, bagaimana yang udah jadi tulang belulang kok bisa bangkit lagi, dijadikan dengan kejadian yang baru, bisa hidup lagi. Lah, disinilah fungsinya iman, percaya mutlak dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu salah satu dari cara yang tadi dibacakan oleh Gus Nur. Alhamdulillah di sini kita punya Gus, tapi bukan Gus Nur yang ono, bukan, ini Gus Nur YPPAI ya, beda sama yang di sono kan. Untuk meraih kebahagiaan ada 4 faktor yang harus kita jalankan. Ya, yang pertama senantiasa bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedengarannya gampang, kata yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk senantiasa kita terapkan, kita praktekkan. Terkadang kita syukur ya kalau lagi dapat duit banyak, dapat nikmat, ya enggak, gajian dan lain sebagainya, keinginan kita kesampaian, baru kita mau bersyukur. Tapi di saat kekurangan, di saat
ketemu hal-hal yang menyedihkan dan lain sebagainya, itu seringkali kita kufur terhadap nikmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Om Irwan juga sering mewanti-wanti kepada kita untuk kita selalu senantiasa semampunya merubah daripada pola pikir, karena merubah pola pikir ini termasuk hal yang sangat sulit, susah. Ya, pola pikir kita kan kalau lagi dapat musibah, lagi kekurangan, yaitu famal insanu idza mabtalahu wa na'amahu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Famal insanu idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu. Manusia itu kalau lagi dapat nikmat, lagi dapat kemuliaan, lagi enak hidupnya, lagi gampang urusannya, mereka mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tetapi ketika manusia diuji dengan adanya kesempitan, kekurangan, atau hal-hal yang membuat kita bingung, takut, dan lain sebagainya, manusia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Ya, makanya di sini kudu jeli, pinter, cerdas di dalam mengatur, memanage daripada pola pikir yang ada di dalam diri kita. Ya, anggaplah ketika kita mengalami kekurangan, misalnya baik ekonomi dan lain sebagainya, diuji dengan sesuatu yang membingungkan, menakutkan, mengkhawatirkan, dan lain sebagainya. Gimana caranya kita bisa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, makanya sering saya sampaikan di saat begitu datang ke kuburan. Kalau tadi Gus Nur baca jangan minta ke kuburan, nggak boleh, minta ke kuburan syirik. Tapi kalau datang ke kuburan dianjurkan. Ya, datang ke kuburan dianjurkan. Kanjeng Nabi yang nyuruh. Kuntunahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Tujuannya apa? Tadzkiratul maut. Ingat mati, datang ke kuburan, nanti saya bakal begitu, ada di situ. Jangan, ya nggak boleh, ya nggak boleh minta. Cuma kalau datang ke kuburan, ziarah kepada kedua orang tua, guru, dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Kalau kata Kanjeng Nabi itu mengingatkan kita, kalau kita ingat bahwa suatu saat kita nanti bakal mati juga, paling tidak membangkitkan kesadaran kita, membangkitkan semangat kita. Ya, dan membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bagaimanapun kita ujian dan lain sebagainya, tapi Gusti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup yang tentunya masih bisa kita nikmati. Ya, kalau Pak Guron kan gampangnya untuk merubah pola pikir seseorang yang sedang berada dalam kesulitan, berada dalam kesempitan, kan cuma nanya doang. Itu Pak Guron bukan Om? Masih bisa modal apa enggak gitu? Itu Pak Guron bukan Om? Pak Guron ya? Ya, Pak Guron cuma begitu. Itu cara beliau, singkat, padat, cuma ngena. Di saat kita ngeluh macam-macam, cuma ditanya modal masih bisa apa enggak, ngopi ngudut masih kerasa enak apa enggak, oh masih bisa modal enggak? Ya jawabannya kan bisa lah. Maksudnya apa ya? Kalau masih bisa menikmati kenikmatan Gusti Allah, kenapa kita harus fokus kepada hal-hal yang membuat kufur kita kepada nikmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, yang kedua tadi mengikuti daripada ajaran dan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya diantaranya itu mempercayai hari akhir, mempercayai hari kebangkitan, sesuatu yang belum kita tahu, kita lihat, kita saksikan, tapi wajib kita imani dan kita yakini, karena itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Yang ketiga tadi apa Gus? Berbakti kepada kedua orang tua, mertua. Dan yang keempat, ulas asih kepada sesama hidup. Nah, itu dari penggugah batin yang semoga kita semua, khususnya yang lagi ngomong, bisa mengamalkan, diberikan taufik, kekuatan oleh Gusti Allah, kita sami-sami bisa mengamalkan sehingga hati kita benar-benar bersih, ya bersih, benar-benar bisa melihat kebenaran dengan sebenar-benarnya, sebagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah itu. Nah tadi bab lapisan jiwa, ya ini buat pengetahuan. Lapisan jiwa kalau dalam ilmu tasawuf, lapisan terdalam rohani kita itu namanya lub. Namanya apa? Lub albab. Itu lapisan terdalam rohani kita, yang dari situ memancar nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pusat zikir dan pusat pemikiran, dan disinilah bersemainya kesadaran spiritual. Itu namanya lub. Nah, lub lapisannya itu namanya fuad. Panjang lebar lah kalau malam Jumat, malam Sabtu Om Ir menjelaskan bab fuad. Lah fuad fungsinya apa? Sebagai ruhul qalbi, menghidupkan kolbu, menghidupkan hati, disebut juga ruhnya hati, ruhul qalbi. Fungsinya apa? Untuk mengambil keputusan, dan di sanalah bersemayannya yang namanya cinta. Itu namanya fuad. Nah, lapisan selanjutnya namanya kolbu. Lah ini mas sering dengar kita mah. Kolbu disebut juga apa? Hati. Sanubari. Sanubari buat apa? Untuk mengambil, ya, untuk memfilter keputusan-keputusan yang ada di dalam diri. Apakah kita mau mengikuti nafsu atau mengikuti ruh? Nah, itu adalah tugas daripada fungsi kolbu atau hati, yang kata Kanjeng Nabi, ala ketahuilah bahwasanya fil jasadi, di dalam tubuh ada yang namanya mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengumpamakan kolbu itu kal mir'ah, al kolbu kal mir'ah. Hati itu bagaikan cermin, ya, bagaikan cermin. Perbuatan kita, tindak tanduk kita dalam sehari-hari, nah itu adalah cerminan daripada hati kita masing-masing. Dan lapisan selanjutnya namanya sodrun, ya, dada. Ini tempatnya Islam, tempatnya aktivitas lahiriah, amaliyah, itu namanya sodrun. Dan juga ada namanya nafsu al-ammaroh. Nafsu ammaroh ini kalau dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu ammaroh yang senantiasa cenderung mengarahkan kita, mengajak kita kepada hal-hal yang
buruk, yang jelek, itu namanya nafsu ammarah. Ada lagi nafsul lawamah. Lawamah itu laimun lawamah, artinya mencaci. Nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk mencaci diri kita sendiri. Jadi kita larut tenggelam dalam rasa bersalah, putus asa. Ya, putus asa, rasa bersalah, menghina diri, mencaci maki diri, udah begitu aja terus. Itu namanya nafsu lawamah. Ada di surat Al-Qiyamah ya, enggak salah. Wala uqsimu bil nafsil lawamah, nafsu lawamah. Jangan terus kita mencaci maki, selalu menghinakan diri sendiri, karena itu tadi di dalam diri ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, rahasia yang tersimpan di dalam setiap jiwa kita yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya. Walaqad karramna bani Adam, sungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Lah kalau Gusti Allah aja memuliakan Bani Adam, lah kenapa kita larut dalam menghinakan diri, mencaci maki diri, berputus asa dari rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya namanya nafsul mutmainnah. Lah ini nafsu yang tenang, tentram, nyaman, yang sering kita dengar ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah. Ya, ini sesuai request daripada koordinator Ustadz untuk menjelaskan lapisan-lapisan jiwa yang ada di dalam diri kita. Ya, pusat pikir dan pemikiran itu berarti ada di dalam fuad. Tujuannya apa kita mengetahui lapisan-lapisan jiwa? Tujuannya litazkiyatin nufus, untuk mensucikan jiwa, membersihkan sanubari, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di dalam diri ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ada sesuatu yang harus kita gali di dalam diri yang ternyata menjadi mutiara, mutiara ilahi, bahkan dapat memancarkan nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terus kita upayakan, kita gali. Kalau dalam ajaran kita yang sering disampaikan Om Ir, adanya niat, semangat, amanat, manfaat. Nah itu ya, niat, semangat, amanat, manfaat. Itu dulu 4. Nanti ke atasnya masalah mauna, karomah, mujizat, itu urusannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita upayakan 4 itu, niat, semangat, amanat, dan manfaat. Ya, niat, amanat, lah ini tangga-tangga atau tingkatan-tingkatan yang saling berkaitan satu sama lain. Sama kayak tadi tuh, lapisan jiwa tadi itu satu sama lain saling berkaitan, nyambung satu sama lain. Makanya kudu kita upayakan, selain niat kudu ada semangat. Ya, setelah niat, semangat, amanat, manfaat. Ya, paling enggak manfaat untuk diri kita sendiri, paling enggak. Ya, contoh kita hadir di sinilah, diawali dengan niat kita mau hadir. Kalau cuma niat doang, nggak ada semangat, ya pengen doang, datangnya kagak, nggak datang. Sudah niat,
Cuma karena ada sesuatu, jadi males ya, misalnya hujan. Ya, saya pernah begitu ya. Wah, hujan, kesempatan yang buat alasan kan gitu. Pules tidur. Makanya kudu selain niat ada semangat. Setelah semangat baru amanat. Setelah amanat, insya Allah kita manfaat, khususnya buat diri dan umumnya buat orang lain. Nah, ini makanya niat diutamakan, dinomor satukan, karena niat ini bahasanya simple. Bahkan kalau menurut para ulama, bab niat ini termasuk daripada sepertiga, ya, sepertiga agama. Kalau dalam kitab fikih masalah ibadah dan lain sebagainya, itu yang pertama rukunnya pasti niat. Mau sholat, mau wudhu, mau haji, apalagi zakat, puasa, itu yang pertama ya niat. Ya sama kayak di kita, yang pertama kudu niat. Sesuatu yang kedengarannya gampang, niat, saya mau udah niat, tapi ternyata dari niat aja belum naik semangat, amanat, manfaat. Dari niat aja kalau digali itu agak waspada kita. Ya, kenapa waspada? Ngerinya, khawatirnya kita salah niat. Makanya kata Kanjeng Nabi, hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat. Ya, masyhur bahwasanya segala amal itu tergantung dengan niatnya. Makanya hadir di majelis tergantung dengan niatnya. Datang ke majelis biar apa? Biar sembuh, lagi meriang di rumah, hadir biar sembuh, ya insya Allah. Iya. Hadir di majelis biar begini, ya insya Allah. Ya, termasuk siapa? Bang Iqbal kemarin adanya datang ke sini, Om. Sini datang lagi ada suatu permasalahan, datang bawa niat ke sini, tes ya Bal ya, Bal. Dengerin nggak Bal? Oh iya. Tes malamnya ngaji, besoknya langsung kabul ya Bal ya. Besoknya langsung kabul. Dapat permasalahan, ngaji ntar ngaji saya begini biar begini lah, besoknya langsung kabul. Ya, tapi sekarang nggak ngaji katanya lembur ya. Oh iya. Iya. Udah kabul ya, udahlah namanya udah kabul. Nah, iya. Makanya ngeri itu dia tadi, ngeri sedap niat di situ ngeri. Gua ngaji biar begini. Udah begini ya udah kesampaian, mau ngapain lagi? Ntar ketemu lagi niat lagi. Susah udah kalau udah kedua ketiga udah susah, biasanya begitu biasanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu, segala amal tergantung dengan niatnya, dan setiap seseorang itu bagaimana dengan apa yang dia niati. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia, dapat dunia. Siapa yang hijrahnya karena wanita, maka dia akan dapat wanita. Jadi yang jomblo-jomblo niat ngaji biar cepat nikah, insya Allah. Nah itu hijratuhu aw imra'atin yankihuha. Ya, niatnya untuk perempuan, saya ngajar biar cepat-cepat jodoh. Ya udah, insya Allah nggak lama dapat jodoh. Tapi kalau udah dapat jodoh, udah dapat itu. Ya, fahijratu ila ma hajar ilai. Maka hijrahnya seseorang tergantung dia pengennya kemana. Kalau niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan yang keterangan ini ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim tentang niat.
kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru a'malal akhirah bi husni niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amal dunia yang amal dunia itu tadinya mah nggak ada pahalanya, tapi justru Allah kasih pahala, Allah kasih kebaikan menjadi amal akhirat. Kenapa? Bihusni niat, karena baiknya niat, bagusnya niat. Padahal amal dunia, contohnya amal dunia apa? Yang sering saya contohkan apa? Ngopi. Ngopi amal dunia apa akhirat? Ayo, ngopi dunia apa akhirat? Ada nggak perintah untuk ngopi? Ngopilah kamu biar selamat dunia akhirat. Nggak ada kan? Oh, ngopinya belum nyampe. Wah, iya susah jelasin. Memang begitulah, di majelis saja ada yang dapat, ada yang enggak. Tergantung. Enggak, ini yang ngomong bendara. Kopi dunia lah, nggak ada urusannya sama akhirat. Ya orang mau ngopi, ya udah mau ngopi silakan, mubah. Nggak ngopi juga nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau ngopinya kita niatnya baik, saya ngopi biar ngajinya nggak ngantuk, waktu ngaji nggak tidur. Ya Bang Agus ya. Lah itu ngopinya jadi amal akhirat. Kenapa? Dengan ngopi ini diniatin biar bisa ngaji, ya biar bisa ikut dengerin taklimul muta'alim. Nah itu ngopinya aja dapat pahala. Yang ngudut ya sama. Ya pernah saya ngantuk. Wah ngantuk banget ini, ngantuk berat. Ngudut. Saya niatin ya Allah, saya ngudut nih rokok nih ya Allah, untuk ngilangin ngantuk biar bisa dengerin Om Ir Ujang. Saya isep tuh rokok, kelar saya isep itu rokok, hilang ngantuknya. Alhamdulillah. Iya. Cuma masalah pahala, dapat pahala apa kagak ya itu urusan Gusti Allah lah. Karena ngeri juga kalau saya bilang nih gara-gara saya ngerokok dapat pahala, ya ngeri juga. Cuma paling enggak niatnya gitu kan. Niatnya udah baik. Ya. Kalau lagi lempeng begitu ngerokok, ya. Ngantuk banget nih, saya isep ngerokok. Semoga dengan ngerokok ini hilang ngantuknya, saya bisa dengerin ujangan. Hilang. Cuma kalau lagi nggak lempeng ya udah mau tiban kopi, tiban apa gitu, begini aja udah. Ya paling nggak udah ada niat. Ya kita kan emang upayanya niat doang udah. Dan berapa banyak amal akhirat yang bahkan menjadi amal dunia. Lah ini yang ngeri. Ya ini yang ngeri. Makanya bab ngopi ini sepele, cuma termasuk keterangannya tuh minuman para kekasih-kekasihnya Gusti Allah tuh kok kopi. Alah apa hubungannya? Wali-walinya Allah, orang pilih-pilihannya Gusti Allah itu kan jarang tidur. Kalau ngerokok ya saya nggak enak sama Om ya kalau nggak bahas rokok kan. Oh iya. Yang penting ngopinya lah. Kalau ngerokoknya saya nggak enak sama pembina ini. Ya, mereka senang melek malam, bahkan bisa satu wudhu dalam satu sholat isya. Kalau maghrib sama isya mah ya gampang lah. Wudhu sholat maghrib, nggak lama isya sholat. Lah ini wudhu sholat isya, ketemu lagi subuh. Wudhunya di sholat isya, sholat subuh nggak wudhu lagi. Ya karena nggak tidur. Ya kalau tidur udah batal wudhunya. Tidur membatalkan wudhu. Berarti mereka orang-orang soleh kok habis isya nggak wudhu lagi pas sholat subuh, berarti kan nggak tidur. Ya, yang nggak kentut juga, tuh melek. Lah gimana caranya buat ngilangin ngantuk? Dengan cara, gitu. Makanya ciri khas di kita yaitu ngopi, ya sama udut ya Om ya.
Ada opi nggak ada udut, udah di rest area lagi udah males nongkrong, udah pulang-pulang aja langsung pulang. Biasanya kita nongkrong dulu ongko-ongko bisa langsung subuh. Udut orang ada. Udah pulang aja langsung pulang-pulang. Ya, ya itu kan hal-hal yang mubah. Cuma dengan hal yang mubah ini, kalau kita niatin yang baik, husnul niyah, ya insya Allah akan diberi ganjaran oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngopi doang udah begitu, gimana yang lainnya? Ya makanya ikhlas itu ya itulah sulitnya untuk ikhlas, karena banyak kita di hati kita keinginan-keinginan di dalam ibadah kita. Ya sholat taubat. Nah kira-kira kalau sholat taubat keinginannya apa? Kita sholat taubat nih pasti punya keinginan kan? Saya sholat taubat pengen apa? Hah? Pengen diampuni sama Gusti Allah, ya. Sholat taubat terus pengen diampuni terus, pengennya diampuni terus sama Gusti Allah. Wah ini agak berat nih, saya pengen ngomong agak berat ini, tapi ya bagus lah. Sholat taubat pengen diampuni dosa perdosanya, ya bagus. Ya paling nggak menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi mau sampai kapan kita sholat taubat pengen diampuni terus? Sekali-kali kita sholat taubat nggak pengen apa-apa. Udah saya mau sholat taubat karena saya merasa hamba butuh kepada Gusti Allah, saya sholat taubat, nggak ada keinginan macem-macem. Bisa nggak begitu? Ini keluar arena nggak sih? Ntar Om Irla yang komplain apa gimana lah? Ini seujratnya ini, saya juga nggak ngerti. Ya sholat taubat ya awal-awal pengen diampuni Allah, pengen diampuni, tapi kita begitu aja. Khawatirnya kita ragu, udah diampunin belum ya, sholat taubat lagi ya biar diampuni, ntar sholat lagi, udah diampunin belum ya, sholat lagi ya biar diampuni. Terus mau sampai kapan kita sholat taubat udah nggak usah pengen apa-apa, walaupun judulnya sholat taubat, ya udah sholat taubat, nggak ada keinginan macem-macem, yang diinginkan cuma Gusti Allah. Udah gitu, saya sholat taubat karena Allah, saya sholat taat karena Allah, saya sholat 5 waktu karena Allah, saya apa karena Allah. Lah itu kalau udah ya begitu nggak sih Om? Hah? Ya ntar nggak apa-apa lah, sengaja nih saya bikin fakta-fakta yang aneh biar nanti hidup banyak yang komen kan, wah nggak bener nih gitu. Nggak apa-apa ya kawan, kan sering saya ngomong kalau saya lagi ngomong ada yang kurang pas, utarakan biar hidup ini majelis, jangan bengong baik, ditanya diem, suruh jawab diem. Nggak apa-apa, saya udah membuka lebar-lebar. Kalau ada yang saya sampaikan kurang pas apa gimana, nggak apa-apa ngomong. Ya waktu itu Mas Nur juga pernah negor saya kan, saya bilang begini-begini, Mas Nur negor, setahu saya begini-begini, udah saya nggak jawab. Ya udah Mas Nur benar gitu, biar hidup, jadi jangan bengong baik. Ya setuju nggak? Bingung yang depan bingung perasaan. Iya. Ya itu sampai-sampai kita hadir di majelis ya udah nggak ada keinginan macam-macam. Yang tadinya sakit pengen sembuh, yang tadinya pengen ekonominya lancar, yang tadinya A B C D E sampai macam-macam lah, udah nggak ada keinginan lagi. Wis saya ngaji karena Gusti Allah, ya wis yang penting mudah-mudahan Allah ridho. Ya wis karena saya hamba butuh sama Gusti Allah, makanya saya hadir di majelis. Saya sholat taubat, saya sholat taat, saya sholat 5 waktu, saya begini. Kenapa? Karena saya butuh, karena saya hamba butuh sama Gusti Allah. Dan nggak usah diomongin butuhnya begini. Ya Allah, saya butuh buat ini, bayar cicilan belum ya Allah, beli rokok juga gak ada ya Allah, ini begini. Iya apa tuh Om? Iya tahu. Ya itulah kurang lebihnya seperti itu. Ya sekali lagi saya berharap kepada Gusti Allah, semoga apa yang saya sampaikan Gusti Allah memberikan kemampuan, kesanggupan untuk bisa saya amalkan dan bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.